Setelah berbicara dengan Nemo dan Botan, Liko dan kawan-kawan menyadari bahwa mereka memiliki Pokemon-Pokemon kuat yang bisa digunakan untuk mengisi slot 18 stereotype Pokemon yang dibutuhkan. Namun mereka perlu bersiap dan berlatih agar bisa menjadi lebih kuat dan mampu membimbing 18 stereotype Pokemon yang akan bantu dalam menghapuskan Aquarium untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Liko dan kawan-kawan bertemu lagi dengan Nemo dan Botan di tempat yang sudah dijanjikan. Namun tak disangka-sangka, Anne ternyata juga ikut bersama mereka. Ketika ditanya mengapa dia ikut, Anne mengatakan kalau dia sudah muak mendengar berita sampah mengenai Racing Voltaker. Padahal kelompok itu sangat baik di matanya. Namun dia juga takut mengutarakan pendapatnya di hadapan publik. Jadi ada baiknya dia langsung menemui Liko dan kawan-kawan saja. Jangan lupa juga kalau Liko dan Anne adalah bestie atau sahabat dekat. Dan Anne sudah mengingatkan Liko untuk segera memanggilnya jika membutuhkan bantuan. Liko mengucapkan terima kasih kepada Anne, tapi dia juga minta maaf karena telah melupakan dirinya. Setelahnya mereka pun berjalan masuk ke dalam. Sementara Quaxwell mulai freestyle sibuk sendiri. Di sela-sela latihan itu, Quaxwell melihat Tingkaton dan Goldengoy sedang bertengkar memperebutkan berry, sehingga dia pun membela berry tersebut agar bisa dibagi dua dan diberikan kepada teman-teman. Liko menjelaskan kalau mereka sedang mengumpulkan 18 stereotype Pokemon yang akan digunakan untuk menghapuskan Aquarium. Mendengar itu, Anne pun berniat untuk membantu. Namun Liko mengatakan mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi di Rakua. Bisa saja sangat membahayakan. Namun itu bukanlah masalah. Yang penting Anne bisa bertarung bersama Liko melawan The Explorer. Uruto yang sudah bosan mendengar percakapan menegaskan bahwa seharusnya mereka mulai latihan, karena dia ingin bertambah kuat. Roy membalas bahwa tentunya mereka semua juga ingin berlatih, dan bukan hanya pertarungan, tetapi juga menjalin ikatan yang kuat dengan Pokemon-Pokemon mereka. Sementara Dot mempertanyakan apa sebenarnya arti dari hubungan antara trainer dan Pokemon itu sendiri. Nemo kemudian menanyakan di mana mereka akan melakukan latihan. Kalau untuk itu, Nanja mempunyai rekomendasi tempat yang bagus untuk latihan. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah bangunan besar, yang merupakan Pokemon League. Om Daka mengizinkan mereka berlatih di Battle Room sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Racing Voltaker. Bukan hanya itu, Aoki dan Hasaku dari Elite Four juga ikut mengawasi latihan mereka. Uruto pun langsung mengatakan kalau mereka berdua pasti sangat kuat. Uruto yang sangat bersemangat mengeluarkan Dragonite dan mulai mencari pasangan untuk latihannya. Namun ketika dia melihat teman-temannya sudah dapat pasangan dan hanya dia yang belum dapat, Uruto pun kebingungan. Di sini Hasaku pun langsung mengajukan diri untuk menjadi lawan bertarung Uruto. Uruto pun langsung senang karena ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Elite Four. Sepertinya Hasaku yang merupakan trainer spesialis tipe naga sangat tertarik dengan Dragonite Uruto. Akhirnya pertandingan pun dimulai, di mana Liko dan Anne sama-sama mengeluarkan Pokemon mereka. Anne pun menyadari kalau Charcadet kini sudah berevolusi menjadi Armaru, yang ingin buktikan kekuatan barunya di hadapan Samurott. Sementara Muskrada dan Terapagos menyaksikan di pinggir lapangan dengan perasaan yang gembira. Sebelum mulai pertandingan, Anne ingin menanyakan apakah pada pertandingan kali ini Liko dan Anne akan mengeluarkan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Beberapa pertandingan sebelumnya mereka hanya bertarung kecil-kecilan, tapi kali ini Anne ingin agar mereka bertarung dengan sepenuh hati, mengerahkan seluruh kemampuannya. Anne ingin mengetes apakah dia sudah layak berdiri di samping Liko. Selain berlatih dengan sangat keras, Anne berkeinginan untuk menjadi juara Pokemon League. Dan dia pun yakin skillnya sudah berkembang pesat. Namun masalahnya, Anne tidak pernah berpetualang dan menghadapi lawan-lawan yang tangguh seperti Liko. Anne sebenarnya tidak takut. Dia hanya khawatir Liko akan menahan diri saat menghadapinya nanti. Liko sendiri tak menyangka Anne sampai kepikiran sejauh itu. Intinya, Anne ingin buktikan bahwa dia setara dengan Liko dan mampu mengimbangi kekuatannya. Liko pun akhirnya setuju untuk bertarung habis-habisan dengan Anne, yang ditandai dengan ekspresi wajah yang serius dari keduanya. Setelahnya pertandingan pun dimulai, dengan Liko yang merintahkan Armaruk takedown, dan Anne merespon dengan merintahkan Samurott Shell Blade untuk menangkisnya. Setelah menghindari serangan Samurott, Armaruk langsung balas dengan Fire Spin yang mengurung Samurott di dalam kobaran api. Namun Samurott menggunakan Drill Run untuk menembus keluar, dan berhasil menghit Armaruk. Anne dan Samurott terus menekan Armaruk, dan Liko pun menyadari kalau temannya itu sudah bertambah kuat. Namun Liko tidak ingin kalah, dan langsung mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Armaruk menjadi Tera-type api. Anne sudah tahu kalau Liko pasti akan melakukan hal ini, jadi dia pun mengaktifkan Terastal Pokemon juga, mengubah Samurott menjadi Tera-type tanah. Jelas di sini Samurott memiliki keunggulan ya guys ya.
Setelahnya kedua Pokemon saling beradu serangan, dan Samurott mencoba menyerang dari dekat. Sedangkan Armaruk berusaha menahan serangan bertubi-tubi. Kalau begini terus, Liko akan kalah, dan dia harus mencari cara untuk mengcounter serangan. Akhirnya Liko pun merintahkan Armaruk Clear Smoke, mengaburkan pandangan Samurott. Tapi Anne menyuruh Pokemonnya untuk bersiap siaga karena Armaruk pasti akan menyerang dari arah yang tak terduga. Meskipun sempat ragu-ragu, Liko merintahkan Armaruk Armor Cannon dari arah belakang. Samurott yang sudah siap juga melancarkan Drill Runner untuk menembus tembakan itu, dan berhasil menghit Armaruk yang akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Namun setelahnya Samurott juga terkapar tak berdaya sama sekali. Dengan kedua Pokemon yang sudah tidak sanggup berdiri, maka pertandingan dinyatakan draw, seri. Setelah masukkan Pokemon mereka ke Pokeball, Liko dan Anne saling menguji satu sama lain. Liko sangat yakin kalau sekarang Anne bisa menemaninya berpetualang. Beralih ke pertandingan Roy versus Nemo, dengan mempertandingkan Shiny Lucario versus Pawmot. Ini adalah pertandingan pertama 1 lawan 1 antara Shiny Lucario dan Pawmot, yang sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah keduanya sudah siap, wasit pun menyatakan pertandingan untuk dimulai. Shiny Lucario menerjang maju dengan Metal Claw, tapi Pawmot bisa menahannya dengan Match Punch. Ketika Pawmot mengisi tenaganya, Shiny Lucario menembakkan Flash Cannon yang dilanjutkan dengan Close Combat, seolah-olah tidak akan membiarkan Pawmot mendapatkan kekuatan penuhnya. Setelah cukup puas beradu pukulan, Roy mengaktifkan Mega Evolution, sementara Nemo mengaktifkan Terrestrial Pokemon. Mega Shiny Lucario dan Pawmot mulai bertarung dari jarak dekat lagi, saling mengayunkan pukulan bertubi-tubi. Sampai akhirnya Mega Shiny Lucario berhasil mendaratkan pukulan telak. Pawmot berusaha mengisi tenaganya, tapi Mega Shiny Lucario langsung mendekat untuk mencegahnya. Namun saat Mega Shiny Lucario menyerang, Pawmot bisa menghindar sambil tetap mempertahankan pengisian tenaga. Meskipun sudah menyadari ada yang aneh, Roy masih tetap memerintahkan Mega Shiny Lucario untuk menyerang. Akhirnya Nemo yang menyadari adanya celah langsung memerintahkan Pawmot Fighting Spirit Punch. Pukulan yang sangat telak menjatuhkan Mega Shiny Lucario sampai tak sanggup lagi berdiri. Setelah Roy memastikan Pokemonnya baik-baik saja, dengan kekalahan ini dia pun menyadari kalau perjalanannya untuk menjadi trainer yang kuat masih sangat jauh. Namun Nemo menyampaikan walaupun gaya bertarung Roy mengandalkan kekuatan, tapi itu sudah lumayan bagus. Roy pun kembali bersemangat dan berjanji akan berlatih lebih keras lagi. Sementara pertandingan Pokemon Naga berlangsung dengan sangat sengit. Dragonite melancarkan Twister yang bisa diblok Bug Excalibur dengan Protect. Setelahnya, Shaco merintahkan Bug Excalibur Ice Shard. Meskipun Naruto mencoba menyerang dengan Dragonite Dragon Dive, tapi serangan itu tidak mampu menghit Bug Excalibur. Setiap kali Naruto mencoba menyerang, Hasaku selalu punya cara untuk menangkis serangannya, membuat Naruto semakin kesal karena dia tidak pernah berhasil menghit musuhnya. Hasaku memperingatkan kalau menyerang tanpa strategi adalah hal yang sia-sia. Naruto mengatakan dia sudah tahu, dan langsung memerintahkan Dragonite Hyper Beam, dan Hasaku juga memerintahkan Bug Excalibur Blizzard, menyebabkan ledakan besar di tengah-tengah arena. Setelahnya, Hasaku menyatakan akan mulai serangan balik. Bug Excalibur menyemburkan Blizzard lagi. Ketika Dragonite berupaya menghindar, dia tertabrak bongkahan es yang dihasilkan Bug Excalibur di sepanjang pertandingan tadi. Setiap semburan Bug Excalibur menciptakan bongkahan es di sepanjang yang lama-kelamaan mengurung Dragonite di antaranya. Setelahnya Bug Excalibur melancarkan Blizzard lagi, yang kali ini benar-benar membukukan Dragonite. Akhirnya semua sudah sesuai dengan rencana Hasaku, memerintahkan Bug Excalibur Giant Sword Charge yang menghantam Dragonite sampai pecah berkeping-keping, dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Naruto pun mengakui kekalahannya, dan mengatakan Elite Four memang sangatlah kuat. Namun Hasaku mengatakan siapapun bisa bertambah kuat kalau menjalin hubungan yang erat dengan Pokemon mereka. Dengan begitu akan muncul kesempatan-kesempatan baru untuk meningkatkan kekuatan. Naruto sejujurnya tidak terlalu paham. Yang dia inginkan adalah bertambah kuat sebelum mencapai Rakua. Sekarang giliran Dot versus Botan. Setelah mengingat kekalahan Quaxwell di pertarungan melawan Pokemon Sixeros, Dot pun memutuskan untuk menggunakannya di pertandingan ini. Sedangkan Botan akan menggunakan Vaporeon. Sementara Tinkaton dan Gholdengo menyaksikan dengan penuh dukungan dari pinggir lapangan. Quaxwell mencairkan air cutter, tapi Vaporeon bergerak dengan gesit untuk menghindar dan berhasil mendaratkan serangan. Menyadari gerakan Vaporeon yang sangat cepat, Dot menyuruh Quaxwell menghindar dengan Dance Step. Namun Botan memerintahkan Vaporeon Whirlpool untuk mengurung Quaxwell di dalam air, sehingga dia tidak bisa menggunakan Dance Step lagi.
Untungnya Dot masih punya ide, menyuruh Quaxwell untuk memanjat pusaran air dan keluar dari atasnya, lalu mendaratkan Liquidation. Namun anehnya serangan itu masih bisa ditangkis Vaporeon dan malah menjatuhkan Quaxwell. Dot pun baru ingat kalau Vaporeon memiliki ability Water Absorb, yang kalau berhadapan dengan sesama Pokemon tipe air, maka kekuatan Vaporeon justru akan meningkat dan menyembuhkan luka-lukanya. Dot yang panik mengkombo Low Kick dan Air Cutter, sementara Botan menyuruh Vaporeon Whirlpool lagi. Selagi terjebak di dalam pusaran air, Quaxwell menyempatkan diri Air Cutter yang berhasil menghit sasarannya. Perlahan tapi pasti, Dot yakin bisa menangkan pertandingan ini. Namun saat Quaxwell gencar melancarkan berbagai serangan, Vaporeon menggunakan Muddy Water yang menyebabkan Quaxwell terkurung di dalam lumpur. Bahkan teman-temannya yang tidak ikut bertempur juga kena lumpur itu. Quaxwell pun berusaha menjauh sambil tetap menghindari serangan Vaporeon. Akhirnya Dot pun sadar kalau Quaxwell sengaja melakukan semua ini demi melindungi teman-temannya. Namun Botan justru memanfaatkan kesempatan ini dengan menyuruh Vaporeon mengalihkan serangan pada Tinkaton dan Gholdengo. Alhasil Quaxwell terpaksa melindungi teman-temannya dan membiarkan dirinya larut di dalam kubangan lumpur. Setelahnya Vaporeon melancarkan Trail Blast, serangan penutup untuk melumpuhkan Quaxwell. Dot menyadari kalau Quaxwell sangat memperhatikan keselamatan teman-temannya, dan dia justru mempertanyakan mengapa Botan bertindak licik di tengah-tengah pertandingan. Namun Botan bela diri dengan mengatakan bahwa dia bertindak sebagaimana The Explorer akan bertindak. The Explorer pasti akan melakukan hal yang lebih licik untuk memenangkan pertandingan. Dot tahu betul kesalahannya, yaitu lengah sehingga mudah untuk dikalahkan. Kalau Dot tidak bisa mengantisipasi strategi licik seperti itu, tentunya dia adalah trainer Pokemon yang sangat polos. Dot pun mulai berpikir mungkin selama ini Quaxwell yang selalu menggendongnya, yang menjadi beban dalam setiap pertempuran. Setelah mengadakan latihan seharian penuh, Liko dan kawan-kawan merasa sangat puas dengan hasilnya, dan ingin berlatih terus agar bisa lebih cepat kuat. Namun di antara mereka ada Dot yang masih merasa sedih. Akhirnya dengan perasaan yang berat hati, Dot memutuskan untuk mundur dari kandidat 18 Tera-type Pokemon. Dari hasil pertandingannya tadi, Dot menyadari kalau dia sangatlah lemah dan tidak akan sanggup bersanding dengan Liko dan yang lainnya. Selama ini, Dot hanya main aman dan bertindak di balik layar, memastikan semua rencana berjalan dengan baik. Oleh karenanya, dia pun kembali seperti dulu lagi, dengan menjadi role support saja ketimbang bertarung langsung di medan pertempuran. Liko dan kawan-kawan yang mendengar keputusannya pun merasa sangat sedih. Sementara Nanjamo mendengarkan seluruh percakapan itu dari balik pintu, dan sedang mencari solusi terbaik bagi Dot.